Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Ketua PBNU menyatakan bahwa awas ada golongan-golongan yang menyusup sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata itu Syiah atau Wahabi ingin merusak NU ya teman-teman. Dan di sini beliau mengatakan juga yang menolak nasabah Alawi itu termasuk dari Wahabi Syiah ya teman-teman. Dan di sini kita akan melihat pendapat dari Kiai Imaduddin tentang tanggapan dari Rois PBNU. Dan ternyata sejarah perpecahan itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, dan ini cikal bakal yang akan membuat perpecahan di umat Islam ya teman-teman. Mohon disimak videonya agar tidak gagal paham ya teman-teman. Kita lanjut ke videonya. Laula hadas syab makhtalafa bainas nain. Andai kan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi soffin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan dawuh Rasulullah, ya Ali anta la taqtulu anta sataktulu. Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan. Peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang dawuh Rasul, wa anta sataktulu. Kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadapan soal, dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dawuh Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bizaim. Salatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya salat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Salatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi, yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak, dan sebagian daripada Syiah. Pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka
menepung sanak dengan warga di sini di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi, tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah. Sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turunan Nabi. Ya, kamu di sana ada tamu. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini Sebentar kecil, lagi narasi. yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk mengedepankan rahmah, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku
yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mendepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Ba'alwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Nah, bagi orang-orang tua kita itu yang umurnya tentu lebih tua, bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi, itu termasuk ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnudzon. Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak, ya. Saya sebagai seorang Nahdiyin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah. Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang Nahdiyin. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi kita sudah menyaksikan yang mana tanggapan dari Rois PBNU yang menyatakan bahaya sekali paham Wahabi, Khawarij, Syiah, ya teman-teman, yang menggerogoti, merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya teman-teman. Dan tadi juga menyatakan yang menolak nasab Ba'alawi ketika para ulama dunia menyatakan benar, sahih, itu termasuk ilmu dari mana itu, teman-teman. Ulama nggak dianggap, itu udah salah, ya teman-teman. Dan kita harus husnuzon aja, ya teman-teman. Dan tadi juga Kiai Imad menanggapi tentang masalah pernyataan dari ketua PBNU ini, teman-teman. Kita berdoa aja semoga cepat selesai, ya teman-teman. Dan semoga ketua Rois PBNU sehat selalu, dan Kiai Imad sehat selalu, para Habib juga sehat selalu, ya teman-teman, dan kita juga sehat selalu.
Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini teman-teman. Sampai berjumpa di next video. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.